Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat, dan di video kali ini untuk informasi yang akan saya sampaikan bersumber dari laman jpnn.com dengan judul Safe R2 menggema, desak P3K paruh waktu tahap 1. Ingatkah Menpan RB target 100 hari? Nah, Bapak Ibu, kira-kira bagaimana informasi lengkapnya? Bapak Ibu dapat mengetahuinya dengan menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke informasi lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan nantinya jika dirasa informasi ini bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita ke informasi lengkapnya. Untuk diketahui Bapak Ibu, Safe R2 menggema di media sosial. R2 merupakan honorer K2 yang ikut seleksi P3K 2024 tahap 1, tetapi tidak mendapatkan formasi saat rankingan. Safe R2 disuarakan honorer K2 karena adanya wacana untuk mengalihkan mereka ke optimalisasi seleksi P3K 2024 tahap 2. Belasan tahun saya mengabdi menjadi penjaga sekolah, ikut seleksi P3K 2024 tahap 1, tetapi malah tidak lulus alias tidak dapat formasi. Keluh Rijal honorer K2 di Kabupaten Kerinci kepada JPNN pada Senin 6 Januari. Dia mengatakan awalnya sangat berharap bisa lulus P3K penuh waktu, namun faktanya malah tidak jelas nasibnya. Rijal menyampaikan daripada tidak dapat formasi, lebih baik menjadi P3K paruh waktu. Sayangnya janji pemerintah untuk mengalihkan mereka ke paruh waktu belum terrealisasi. Mana janjinya 1,7 juta honorer database dapat NIP P3K paruh waktu maupun penuh waktu, ujarnya. Dewan Pembina Forum Honorer K2 Teknis Administrasi Nurbaiti juga menghimbau pemerintah untuk mendahulukan honorer K2 pada pengangkatan P3K 2024 tahap 1. R2 tanpa L jangan dialihkan ke optimalisasi yang baru digulirkan pertengahan tahun. Dia beralasan banyak honorer K2 yang usianya kritis, yakni 56 tahun. Jika menunggu optimalisasi, otomatis mereka baru diangkat tahun 2026. Keburu mereka pensiun dan ini sangat tidak adil bagi honorer K2, serunya. Dia berharap pemerintah mengingat R2 yang merupakan utang janji bertahun-tahun tidak bisa diselesaikan juga. Itu karena pemerintah terus-menerus memasukkan honorer dengan berbagai kategori. Kalau fokusnya ke database BKN, kejadiannya enggak akan begini. Lah ini 1,01 juta formasi P3K 2024 diperebutkan honorer database dan non-database. Keadilannya di mana ya, tegasnya. Bunda Nur, sapaan akrab Nurbaiti, khawatir bila pemerintah mengeyel menunggu optimalisasi untuk R2 tanpa L, mereka tidak merasakan menjadi ASN. Ibu Menpan RB dan Pak Aba, PLT Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB bilang honorer yang tidak ada formasi diangkat menjadi P3K paruh waktu dan dapat NIP. Dengan penggajian tidak mengurangi pendapatan mereka saat menjadi honorer, tuturnya. Bunda Nur menyampaikan banyak honorer K2 yang geram dengan kebijakan saat ini. Pernyataan menteri tidak sejalan dengan kebijakan yang dikeluarkan. Sebab regulasinya tidak memikirkan honorer berusia kritis. Dia mencontohkan Jakarta lebih dari 100 honorer K2 berstatus R2 saat pengumuman kelulusan P3K 2024 tahap 1. Kondisi tersebut juga terjadi pada sebagian besar daerah. Honorer non-K2 atau R3 malah banyak yang lulus menjadi P3K penuh waktu. Saya sudah membayangkan bagaimana honorer menumpuk di tahap 2. Karena antara formasi dan jumlah honorer tidak sesuai, ucapnya.
Bunda Nur menegaskan kalau P3K tahap 1 selesai, artinya program kerja 100 hari Menpan RB Rini Widiantini berhasil. Dia juga menyampaikan ancaman pemutusan hubungan kerja mengintai R2. Ini lantaran daerah-daerah tidak menganggarkan lagi gaji honorer pada 2025. Padahal sudah ada surat edaran Menpan RB Rini agar tetap menyediakan anggarannya. Nah, Bapak Ibu, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini mudah dipahami, menjadi wawasan dan juga bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Berikan like pada video ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, salam sukses, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.